Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Nah, jadi alasan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas kuliah dari mata kuliah pendidikan karakter. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan tentang karakter bangsa. Yaitu yang pertama, bagaimana fenomena karakter bangsa sekarang ini? Pendidikan merupakan suatu proses pembelajaran bagi individu untuk mencapai pengetahuan dan pengalaman yang lebih tinggi. Nah, mengenai objek-objek tertentu dan juga spesifik. Pendidikan juga merupakan suatu proses untuk mencapai sebuah perubahan, perkembangan, dan kemampuan seseorang dalam membuktikan rasa percaya diri, serta sikap dan perilaku yang inovatif. Namun, yang terjadi selama ini di dalam dunia pendidikan yang diterapkan lembaga pendidikan adalah bahwa setiap siswa dituntut untuk mampu belajar dengan baik, dengan tepat, dan dengan target kelulusan yang tinggi, sehingga terabaikannya penanaman nilai moral, etika, sopan santun pada diri siswa. Sehingga walaupun lembaga pendidikan menghasilkan siswa yang berkualitas, intelektualnya baik, namun sikap moral, etika, dan sopan santun cenderung rendah. Nah, jadi hal itulah yang menjadi keresahan pada saat ini atas memudarnya nilai-nilai etika, tata krama, adab, dan sopan santun. Rendahnya nilai moral pada kehidupan manusia, terutama siswa di lembaga pendidikan, menuntut lembaga pendidikan itu sendiri untuk bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan karakter. Dan upaya membangun karakter bangsa sebenarnya sudah dicanangkan sejak awal kemerdekaan. Soekarno sebagai salah satu pendiri bangsa telah menegaskan bahwa pentingnya nation and character building. Proklamasi kemerdekaan bangsa hanyalah sebagai jembatan emas untuk membangun bangsa dan karakter. Sebab bangsa yang tidak memiliki karakter akan terombang-ambing di tengah pergaulan internasional. Oleh karena itu, Pancasila selain difungsikan sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup dan ideologi. Sebagai contoh, untuk menanamkan kejujuran, banyak sekolah beramai-ramai membuat kantin kejujuran. Di sini, anak diajak untuk jujur dalam membeli dan membayar. Nah, dengan praksis ini diharapkan anak-anak kita akan menghayati nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan mereka. Namun, sayangnya, gagasan yang tampaknya relevan itu mengembangkan nilai kejujuran ini mengabaikan prinsip dasar pendidikan berupa kedisiplinan sosial yang mampu mengarahkan dan membentuk pribadi anak didik. Alih-alih mendidik anak menjadi jujur, di banyak tempat, anak yang baik malah tergoda menjadi pencuri dan kantin kejujuran malah bangkrut. Ini terjadi karena kultur kejujuran yang ingin dibentuk tidak disertai dengan pengembangan perangkat sosial yang dibutuhkan dalam kehidupan bersama. Tiap orang tergoda menjadi pencuri jika ada kesempatan. Pendidikan tentu bukan hanya sekedar untuk mentransfer ilmu dan keterampilan, tetapi juga mendapatkan internalisasi nilai-nilai dasar, khususnya nilai-nilai kemanusiaan kepada peserta didik. Yang kedua, apa pendidikan karakter itu? Jadi, pendidikan karakter dapat diartikan sebagai suatu sistem pendidikan dengan penanaman nilai-nilai sesuai dengan budaya bangsa dan juga komponen aspek pengetahuan, kognitif, sikap perasaan, affection, feeling, dan tindakan, baik terhadap Tuhan, baik terhadap diri sendiri, masyarakat, dan bangsa. Nah, dapat disimpulkan bahwa karakter sangat erat kaitannya dengan moral, perilaku, cara pandang,
pola pikir, serta sikap yang ditunjukkan oleh seseorang. Pendidikan karakter adalah suatu sistem penamaan nilai-nilai karakter yang meliputi komponen pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai menjadi manusia yang insan kamil. Nah, pendidikan karakter ini bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pendidikan karakter dan akhlak mulia pembelajaran secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter adalah penanaman nilai-nilai moral kepada seseorang atau sekelompok orang dan mendorong mereka untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan baik dalam kehidupan sehari-hari seperti sopan santun, etika berbicara, sikap jujur, bertanggung jawab, adil, dan religius. Dan yang ketiga, yaitu apa manfaat pendidikan karakter tersebut? Nah, jadi pendidikan karakter pada intinya bertujuan untuk membangun bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila. Pendidikan karakter berfungsi yang pertama yaitu mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, memperkuat dan membangun perilaku bangsa yang multikultur. Yang ketiga, meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dan dalam pergaulan dunia. Nah, dengan demikian, core dari fungsi dan tujuan pendidikan karakter adalah membangun jiwa manusiawi yang kokoh, bahwa pendidikan karakter memiliki misi pengembangan potensi pada peserta didik berdasarkan muatan-muatan nilai kesolehan. Di sisi lain, pendidikan karakter berfungsi sebagai bengkel batin manusia dan upaya sterilisasi dari pengetahuan, pengalaman serta perilaku penyimpang dan kejahatan dengan standar moral humanitas universal. Fungsi dan tujuan lain dari pendidikan karakter adalah filter yang memilih dan memilah mana nilai-nilai yang pantas diserap oleh peserta didik sehingga mereka tidak terjebak di dalam nilai-nilai yang negatif. Keterkaitan peran pendidikan karakter dengan fenomena karakter bangsa sekarang. Secara real, tantangan yang paling berat dalam dunia pendidikan saat ini dan ke depan adalah semakin banyaknya muncul nilai-nilai dengan menawarkan berbagai kesenangan dan kebahagiaan sesaat. Seperti narkoba, pergaulan bebas, tawuran, games, interpretasi, ekspresi kebebasan tanpa muatan nilai yang jelas bagaimana dikembangkan oleh komunitas punk. Semua itu jika tidak dikendalikan dan diredam, maka akan tumbuh menjadi muatan nilai generasi muda. Ketika mereka menganggap nilai tersebut wajar dan menjadi rutinitas, maka besar kemungkinan mereka akan membela muatan nilai tersebut karena menganggapnya baik. Pendidikan karakter bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah. Lebih dari itu, pendidikan karakter menanamkan kebiasaan tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan nilai yang baik dan biasa melakukannya. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik harus melibatkan bukan saja aspek pengetahuan yang baik, tetapi akan juga merasakan dengan baik atau feeling good
moral feelingnya, dan perilaku yang baik, moral actionnya. Pendidikan karakter menekankan pada habit atau kebiasaan yang terus-menerus dipraktikkan dan dilakukan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang tugas perkuliahan pendidikan karakter. Salah hilap mohon maaf. Saya Narma. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.